Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, tidak ngomong, bergantian ya, belajar fokus dan mendengarkan. Salah satu cara untuk mendapatkan imunitas. Apa itu imunitas? Kekebalan tubuh. Itu caranya dengan cara mengeluarkan suara yang penuh semangat. Itu salah satu cara untuk mendapatkan tambahan imunitas. Sehingga kenapa orang sakit itu kalau di rumah tiduran, tidak keluar rumah, itu semakin merasa sakit, merasa badannya lemas. Coba bawa keluar, bisa ke masjid, bisa ke lapangan, bisa kemanapun, maka kalian akan mendapatkan energi tambahan. Maka semangat itu penting, tidak hanya untuk orang lain tetapi buat diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian, syukurlah pagi hari ini kita semuanya masih hidup. Ada yang sudah tidak hidup? Jangan panggil nama temannya. Ngacung. Ada yang hari ini tidak hidup? Cirinya orang hidup: 1. Bernafas. 2. Bergerak. 3. Apa? Membuang zat sisa, berkeringat. Pipis. Temannya pipis apa? Ya, BAB. Apalagi? Makan. Ada lagi? Minum, adaptasi. Kalau dicubit, nyubit. Kalau dipelototi, tinggal pergi. Ya, orang kalau melototi kalian, kemudian kalian ikut melototi, maka dia semakin melototi. Tetapi kalau ada orang melototi kalian, kamu tinggal pergi, maka dia akan apa? Akan ikut pergi. Wah, nggak dianggap aku. Anak-anak sekalian, mari kita awali pagi hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah, kemudian ditambah dengan membaca surah di dalam juz 30. Juz 30. Ata, pengen baca surat apa ta pagi hari ini? Anaba? Anaziat? Apa? Anaziat. Ya, Ata milihnya Anaziat. Mari bersama-sama. 2, 3. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الراجفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها منها ماءها رآها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى فآثر الحياة الدنيا فإن الجنة المأوى Rabbi wa nafsa anil hawa wa innal jannata hiyal ma'wa yas'alunaka anis saati ayyana mursaha bima anta min zikraha ila rabbika muntaha innama anta munziru may yaghsha annahum yawma yarawna
lam yalbasu illa asiyatan aw duhaha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih Atta. Kita sudah mengawali pagi ini dengan membaca Al-Quran. Bagi yang tadi pagi tidak sempat membaca Al-Quran, nah ini checkpointnya, ya. Checkpointnya yang menjadikan kita di hari ini sudah mengawali dengan membaca Al-Quran. Anak-anak sekalian, keterangan yang saya sampaikan ini nanti semuanya harus paham, minimal garis besarnya, ya. Jadi harus fokus. Fokus itu menjadikan waktu yang sedikit itu mendapatkan sesuatu yang banyak. Itu fokus. Kalian nonton bola dengan pemandangan yang bebas, dengan nonton bola di tempat yang kalau masuk itu harus beli tiket, dan tiketnya itu di atas 1 juta, sehingga wah eman. Kemudian kalian pengen tetap lihat, maka bagaimana caranya? Salah satu alternatifnya, ketika di situ ada lubang kecil, maka kemudian kalian ngintip main bola, tempatnya kecil, itu menjadi semakin menarik karena kalian itu melihatnya lebih fokus. Batu itu keras apa lembek? Kalau belum tahu batu keras atau lembek, ya nanti dicoba ambil batu kemudian dipukul-pukulkan di kepala, ya. Batu itu benda yang keras, tetapi ternyata batu itu mampu dijinakkan oleh benda yang sangat lunak. Apa itu? Air. Maka hati-hati dengan air. Air itu meskipun sejuk, air itu meskipun menyegarkan, air itu meskipun seakan-akan lemah, kamu gusrah ke timur ya lari ke timur, digusrah ke barat lari ke barat, tetapi jangan main-main dengan air ketika air itu dikendalikan oleh pemadam kebakaran, ya. Kena itu terlempar. Maka berapa banyak kemudian orang pingsan demo, ya, ketika dibubarkan dengan air. Iya, air itu lemah, tetapi hati-hati dengan air. Ada orang kayaknya lemah, kemudian kalau ngomong ya pelan-pelan. Setelah itu ada temannya yang membuli, ya dijiwit, ya, kemudian diceplesi, diem. Tetapi hati-hati dengan orang yang diem, yang karakternya seperti air. Berapa banyak kemudian rumah hilang, kampung hilang karena air. Apa itu? Banjir, tsunami. Maka anak-anak sekalian, fokus. Saya punya satu pertanyaan. Benda apa yang tidak bisa dikeluarkan dalam keadaan lebar, tetapi justru bisa dengan mudah kita keluarkan ketika sempit? Apa? Kita punya benda dikeluarkan ketika kita buka lebar malah tidak bisa, ketika sempit justru bisa keluar. Apa? Apa? Meludah. Kalian meludah, ya, buka mulut melebar-lebar, bisa? Ya, mulutnya dibuka. Maka itu salah satu tanda kenapa fokus itu penting. Sudah? Karena dengan fokus itu sesuatu yang sedikit bisa bermanfaat banyak, waktu yang sedikit
bisa menghasilkan banyak karya, itu ketika bagus. Nah, saya mulai sekarang. Anak-anak, di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor berapa itu? Surah nomor berapa? 2. Yang nomor 1 surat apa? Yang ketiga surat apa? Yang kelima surat apa? Yang kelima surat apa? Al-Maidah. Yang keenam surat apa? Mulai sedikit yang jawab. Yang 114 surat apa? 115 surat apa? Baik. Di dalam surah Al-Baqarah, surah nomor 2. Al-Baqarah surah nomor 2. Ayat yang kedua, 2.2. Di situ Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Surah nomor berapa? Ayat berapa? 2. Dzalikal kitab. Ini adalah Alkitab. Alkitab itu Al-Quran, bukan kitab yang lain. Karena orang mengenal Alkitab, oh Injil. Alkitab di situ adalah Al-Quran. Kenapa disebut Alkitab? Alkitab itu berasal dari kata kataba. Kataba itu maknanya apa? Menulis. Kataba itu artinya menulis. Kitab itu maknanya sesuatu yang ditulis. Kalau maktab, apa maktab? Maktabun. Apa? Meja. Jadi kitab tadi menulis, kemudian maktab meja. Berarti meja itu tempat yang digunakan untuk menulis. Jadi setiap kata di dalam bahasa Arab, ketika kata itu memiliki kemiripan, maka secara makna kata itu juga memiliki kemiripan. Contoh, jin, jim sama nun. Apa jin itu namanya? Makhluknya Allah yang tidak kelihatan, itu jin. Kalau kamu punya teman ngomong tetapi tidak ada wujudnya, itu namanya jin. Kemudian jannah. Jannah itu kosakatanya jim, nun sama ada tak marbutoh. Jannah artinya apa? Surga. Apakah surga saat ini kelihatan? Tidak, sama-sama tidak kelihatan. Kemudian bayi belum lahir ke dunia, tempatnya di mana? Di dalam janin. Ya, kalau bahasa Indonesia rahim, ya di dalam janin. Apakah janin kelihatan? Tidak. Jadi jim, jannah, janin, karena kosakatanya sama, maka memiliki kemiripan, yaitu tidak bisa terlihat. Maka hati-hati. Banyak orang sekarang ke pasar, ke mall. Kenapa kok mereka itu seakan-akan mereka tidak pakai celana, pakai hanya celana pendek? Karena yang digunakan adalah celana jin, tidak kelihatan, kelihatannya yang dalam. Kemudian balik ke maktab tadi, dzalikal kitab, ini adalah kitab. Tidak ada suara. Kitab tadi berasal dari kata-kata bah, artinya
menulis. Di kelas ada maktabun, artinya meja. Maka meja itu fungsinya sebagai tempat untuk menulis. Siapa yang di kelas biasanya meja digunakan untuk duduk-duduk, untuk makan bersama. Mana? Ada orangnya? Darren. Ya, setelah hari ini kalau ada yang seperti itu, ya, bilang ke saya. Jadi meja itu tempatnya untuk menulis. Kalau tempat untuk duduk, bahasa Arabnya apa? Kursiun. Kalau alas kaki, apa? Sandalun. Sepatu liun. Baik, kembali ke surah Al-Baqarah, surah nomor berapa tadi? Ayat berapa? 2. Kalau saya tunjuk untuk membacakan ulang ayatnya harus siap. Dzalikal kitab. Ini adalah kitab. Kitab di situ Al-Qur'an. Kenapa Al-Qur'an disebut Alkitab? Karena isinya tulisan. Kalau kalian ngambil buku ada tulisannya, itu namanya kitabun. Tetapi ketika kalian ambil buku dalamnya masih kosong, belum ditulisi, namanya apa? Apa? Daftarun, ya. Kalau kosong daftarun. Dzalikal kitab, ini adalah kitab Al-Qur'an, la raiba fi, tidak ada keraguan. Ayo belakang, jangan ngobrol sendiri. La raiba fi, tidak ada keraguan. Jadi Al-Qur'an semuanya benar. Ini tantangan tidak hanya kita orang Islam, karena orang Islam sendiri kadang jarang mempelajari, mendalami Al-Qur'an. Orang-orang orientalis, orang-orang yang mereka secara IQ-nya mereka bukan orang yang goblok, mereka ditantang oleh Al-Qur'an, la raiba fi, Al-Qur'an tidak ada keraguan. Maka kemudian ada orang justru karena bencinya dengan Al-Qur'an, semakin mendalami Al-Qur'an, semakin takjub dengan Al-Qur'an, maka kemudian dia masuk Islam. Salah satunya siapa? Ustadz yang keturunan Cina. Ustadz siapa? Felix Xiao. Itu karena takjub kepada Al-Qur'an. La raiba fi, tidak ada keraguan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, saya tes dulu ya sebelum saya kasih banyak-banyak, nanti saya khawatir tidak masuk. Coba maju ke depan sebentar. Fatir kelas 8A. Fatir kelas 8A. Mana Fatir? Oh, di sini. Ya. Iri bilang bos, saya ndak iri. Sini. Ya sekarang banyak tulisan itu kurang familiar ya dengan budaya Jawa. Ada tulisan di belakang, yang namanya tulisan di belakang besar ya, dibaca tulisannya, ngapain lihat-lihat ya, ditulis ya, dibaca. Fatir, alhamdulillah, lihat ke depan. Temanmu yang paling baik sama kamu siapa? Darren. Iya, hanya tanya saja. Fatir, tadi yang saya baca surah apa? Al-Baqarah. Nomor berapa? Nomor suratnya? Iya. Nomor 2. Ayat berapa? Ayat 2. Membicarakan tentang apa? Tentang kitab. Kenapa kitabnya? Alkitab. Iya. Kenapa kitabnya?
Apakah meragukan? Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Petunjuk bagi siapa? Semua umat. Semua umat. Coba bacakan ayatnya. Dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Gemeter ya. Ya dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya kita kasih tepuk tangan aplaus untuk Fatir. Ya kamu duduk di sini menggantikan saya. Ya, karena Fatir sudah lulus, barangkali nanti menggantikan saya. Dalikal kitab la raiba fihi hudalil muttaqin. Anak-anak sekalian, kalau Fatir tadi membacanya dengan perasaan senang ya, tapi kelihatannya dengan perasaan senang. Itu ada riwayat yang mengatakan neraka itu tidak berani membakar orang yang di dadanya itu masih ada hafalan Al-Quran. Ya alhamdulillah, Fatir meskipun kelihatannya tadi ya umek, tetapi ternyata memperhatikan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Ya, jadi Al-Qur'an itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling bahagia. Maka anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar untuk mengetahui 4 tingkatan kebahagiaan. Tentu tingkatan yang paling tinggi nanti tingkatan yang paling sempurna. Tingkatan yang pertama, diingat-ingat. Tingkatan yang pertama itu disebut bahasa Arabnya itu pleasure, ya. Pleasure. Apa pleasure itu? Pleasure. Apa Namira? Ya bahasa Maduranya plea sure. Apa artinya apa? Pleasure. Apa? Pleasure. Ya. Kesenangan. Kalau bahasa Arabnya pleasure itu kesenangan. Jadi kesenangan itu adalah tahapan yang paling bawah. Contoh ketika kita suka seblak, maka belum sarapan, belum makan, habis jalan sehat hanya dikasih minum. Kemudian kalian melihat di depan ada orang jualan seblak, maka makan seblak di waktu itu membuat hati kita senang enggak? Iya. Tetapi senang di level itu adalah senang yang jangka pendek. Karena senangnya nanti kalau sudah kenyang, ya senangnya menjadi hilang. Bagi kalian yang suka bakso, pas acara safari pecinta Al-Quran di rumahnya Raffi, belum makan siang, nyampe sana kemudian dikasih bakso, maka ketika makan seneng dah? Seneng. 1 mangkok, 2 mangkok seneng, 3 mangkok seneng, 1 rombong seneng, suruh makan sudah hilang. Jadi senengnya itu waktunya pendek, sehingga banyak orang-orang penjual bakso justru mereka ketika makan itu tidak makan bakso. Ada penjual mie ayam, pembelinya banyak, tetapi dia tidak pernah makan mie ayam. Kenapa? Sudah bosen. Bahasa Inggrisnya apa? Belenger. Ya. Jadi pleasure ini anak-anak sekalian itu adalah kesenangan jangka pendek. Jadi tahapan yang pertama adalah pleasure. Kalian suka kopi, iya, kalau segelas kecil enak, 1 teko sudah berubah. Kenapa? Kebahagiaan kita terhadap kebutuhan untuk materi itu jangka waktunya pendek. Sehingga kalau orang kemudian kebahagiaannya
itu diletakkan kepada senang kepada hal-hal yang bersifat materi, biasanya dia gampang galau. Punya rekening isinya 1,2 triliun, ya, 1,2 triliun. Dia punya perusahaan 60 perusahaan. Kemudian dari 60 itu 30 bangkrut. Dia susah. Padahal tabungannya masih berapa? 1,2 T. Sedangkan banyak orang-orang yang kadang dia tidak bekerja, baju saja juga tidak lengkap, makan ngambil dari sisa-sisa tempat sampah, tetapi tidur begitu pulas. Siapa itu? Siapa? Orang gila. Bahagia. Jadi tahapan yang pertama itu apa tadi? Namira, bahasa Inggrisnya apa tadi? Senang, bahasa Inggrisnya apa? Pleasure. Oh, bacanya pleasure, bukan pleasure. Nah, pleasure. Ya, saya belajar bahasa Inggris sama Namira. Pleasure. Yang pertama, kesenangan jangka pendek. Yang kedua, ini senang tetapi lebih panjang. Semoga saya tidak salah lagi nyebutnya. Yang kedua, bahasa Maduranya achievement. 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 Nah, prestasi. Kalian habis ujian, kemudian kalian mendapatkan nilai rapot terbaik di kelas. Itu senangnya lebih lama. Nyampe rumah dilaminating gitu ya, kemudian dipajang di kamar, ada cicak lewat, pamer sama cicak. Senangnya lebih lama. Karena apa? Ada upaya, ada ikhtiar. Maka anak sekalian, senang di tingkat achievement ini. Ayo duduknya. Senang di tingkat achievement ini, senangnya lebih lama. Semakin lama ikhtiarnya, senangnya juga semakin lama. Sehingga kalau ada orang juara olimpiade tetapi dia tidak senang sama sekali, kemungkinannya dua. Satu, apa? Ada orang juara olimpiade tetapi yang biasa, kemungkinannya dua. Satu, dia olimpiadenya pakai calo lewat orang lain. Yang kedua, dia sudah sering ikut olimpiade sehingga tidak perlu belajar, sudah menang, tidak ada usaha untuk mendapatkan itu karena sudah terlatih di awalnya. Maka kesenangan yang kedua ini anak sekalian, itu jangka waktunya lebih lama. Yang pertama tadi apa? Apa bacanya? Namira? Pleasure. Yang kedua, achievement. Kemudian yang ketiga itu contribution. Apa? Bahasa Indonesianya apa? Kontribusi. Yang pertama tadi kesenangan terhadap materi, yang kedua kesenangan dengan berusaha tetapi untuk kita sendiri. Ternyata ada tingkatan yang ketiga yang menjadikan kita itu senangnya lebih lama, bahkan boleh jadi seumur hidup. Apa itu yang ketiga? Kontribusi, yaitu melakukan sesuatu yang menjadikan orang lain itu sukses. Misal dulu itu ada orang yang kaya raya, dia tidak punya anak.
Kemudian dia melihat ada orang miskin punya anak semangat mau sekolah tetapi tidak bisa sekolah. Maka kemudian si orang yang kaya ini tadi datang ke orang tuanya, diapakan anak miskin tadi? Disekolahkan tanpa mengharapkan balasan, karena orang miskin untuk makan saja susah apalagi suruh bayar. Dia berkontribusi, disekolahkan ya, sampai kemudian di tingkat perguruan tinggi, sampai dia menjadi seorang spesialis ya. Dan si orang kaya ini tidak pernah berharap biaya yang dikeluarkan itu nanti akan dikembalikan. Dia tidak berharap apa-apa. Lama tidak ketemu, kemudian si orang kaya ini tadi sakit karena kaya, hartanya banyak, berobat kemana-mana. Ternyata ketika didiagnosa, sakitnya si orang kaya ini tidak pernah terjadi sebelumnya, tidak ada obat yang pernah ditemukan. Maka kemudian sudah pasrah. Ternyata banyak uang juga tidak menjadi solusi. Akhirnya apa? Dia pasrah, sudah dia serahkan kepada yang punya hidup. Maka selang berlama ada telepon dari sebuah rumah sakit, diminta untuk ke sana ya. Kemudian diobati oleh salah seorang dokter, diikhtiarkan. Kemudian dokter itu menemukan obat yang khusus mengobati si ibu yang kaya raya ini, yang namanya penisilin. Itu pertama kali ditemukan waktu itu. Ternyata si dokter ini adalah anak kecil yang dulu pernah disekolahkan. Kontribusi. Makanya kenapa anak-anak kalian di sini sama-sama dibiasakan untuk berkontribusi. Apa contoh kontribusi untuk yang lain? Apa kontribusi kita di sini yang biasa kita lakukan untuk orang lain, bukan untuk diri kita? Berdoa. Doanya apa? Doanya apa? Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Doa. Dua, apa yang kita lakukan untuk melatih kontribusi? Satu tadi doa, meskipun doa dirinya tetapi untuk orang lain. Yang kedua, apa? Kita melakukan tetapi bukan untuk kita. Apa? Iya, kontribusi apa? Latihan apa yang kita lakukan? Saatnya jam pertama dimulai. Apa kira-kira? Kalau Ramadan sore-sore di sini ngapain? Berbagi takjil. Yang bawa takjil itu siapa? Yang bawa kuenya? Siapa yang bawa? Kalian yang bawa. Yang makan siapa? Orang lain. Kita yang bawa tetapi untuk orang lain. Ada lagi? Apa? Kontribusi? Kita melakukan tetapi untuk orang lain. Infak. Jadi mulai dari doa, kemudian takjil. Pokoknya contoh yang saya sebutkan ini kalau saya suruh nyebutkan ulang, tidak boleh kurang, lebih tidak apa-apa. Doa, takjil, infak. Kalau ada bencana biasanya IPM itu narik kemana? Penggalangan dana. Itu bukan untuk kita, tetapi kita melakukan. Ada perasaan bahagia enggak? Bahagia. Itu namanya kontribusi. Semakin banyak kontribusi kita, kebahagiaan kita juga semakin besar. Maka kenapa ketika kalian melihat pemain bola nomornya 7 itu identik dengan siapa? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo itu usia sekarang berapa? Berapa? 3?
38 mau ke 39. Banyak pemain bola itu usia 31, 32 sudah tidak bisa bersaing di klub elit. Mereka sudah pensiun, cari pekerjaan lain. Ronaldo yang Brazil itu sekarang penampilannya berbeda dengan badan yang lebih gemuk karena sudah tidak terbiasa lari di tengah lapangan. Tetapi Cristiano Ronaldo, ayo, seorang Cristiano Ronaldo meskipun dia tidak muslim, tetapi ada pelajaran yang bisa kita ambil. Apa itu? Cristiano Ronaldo itu punya yayasan sosial. Yayasan sosial itu di Afrika, ya, di daerah-daerah negara-negara yang terpuruk itu, memberikan sumbangan untuk stunting, untuk gizi dan sebagainya. Maka kontribusinya itu menjadikan Cristiano Ronaldo semakin bahagia. Dengan kebahagiaan itu maka karirnya semakin bagus, ya. Kontribusi. Satu apa tadi? Apa tadi bahasa Maduranya tadi? Pleasure. 2 achievement. 3 contribution. Yang keempat ultimate good. Ultimate good. Yang keempat apa? Ultimate good. Tingkatan kebahagiaan. 1. Apa rek? Pleasure. 2 achievement. 3 Contribution. 4 Ronaldo. apa 4? Apa 4? Hah? Apa? Ultimate good. Ultimate good. Ya, ultimate good itu kalau bahasa kita memberi tanpa berharap. Ya, seperti kasih ibu, memberi tak harap kembali. Kalau yang ketiga tadi masih ada harapan kepada orang lain. Misalkan Aben, ini saya kasih uang, misalkan Ben, ini uang 1 juta Ben, terima Ben. Nah, udah. Tolong kamu belajar yang serius Ben, belajar futsal, yaitu digunakan untuk beli sepatu futsal Ben, beli kostum futsal, pakai ikut kursus futsal ya Ben. Iya Ben? Iya Pak. Iya, saya senang karena memberi. Maka kemudian 1 minggu kemudian saya pengen lihat Aben, karena saya pernah tahu Aben ini main bola di sini menyenangkan banyak orang, ya, nendang, ya, merusut, ya, ngejar, tidak kena, tetapi senang, ya. Maka Aben ini mungkin ada potensi. Saya kasih uang 1 juta. Agar apa? Aben ini semakin terasah skillnya. Kemudian dengan skill itu Aben semakin sukses ke depan. Saya kasih, saya senang. Tetapi 1 minggu kemudian, ketika saya pengen saya ngintip Aben latihan di Alena, Aben ke sana, tetapi tidak latihan. Aben makan pentol sama beli es. Terus saya tanya, Ben, sepatumu mana? Tidak ada. Terus jersinya mana? Tidak ada. Kamu tidak latihan? Tidak ikut. Ternyata uangnya tidak digunakan semuanya untuk itu. Ada gerundel. Itu namanya contribution. Ada kesenangan, tetapi ketika yang kita harapkan tidak sesuai, ada perasaan gelo. Tetapi kalau ultimate good itu anak-anak, kalau bahasa orang Islam itu ikhlas.
saya kasih aben 1 juta meskipun niatnya bagus ternyata habis untuk beli pentol, ya terserah kamu Ben. Ya mungkin nanti suatu saat kamu akan sadar misalkan. Maka anak-anak sekalian, kebahagiaan yang keempat inilah yang jangkanya itu tidak hanya di dunia tetapi nanti sampai di akhirat, yaitu ikhlas. Bahasa Maduranya tadi apa? Ultimate good. Maka ini yang kita usahakan, karena kita ingin bahagia itu tidak hanya di dunia, sehingga doa yang diajarkan oleh agama kita, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Yang kita minta itu 3. Ayo, yang kita minta itu 3. 3 ini kurang 1 tidak sempurna bahagianya. Apa? Di dunia bahagia, kemudian di akhirat bahagia, masuk surga. Yang ketiga, tidak mampir ke neraka. Ada enggak orang bahagia di dunia, di akhirat masuk surga tetapi mampir ke neraka? Ada? Ada. Kira-kira kita mau mampir enggak? Enggak. Maka sempurnanya kebahagiaan di dunia kita bahagia, di akhirat kita bahagia tanpa mampir ke neraka. Maka bahagia di dunia itu kita mengejar ultimate good tadi, melakukan kebaikan kepada temanmu, kepada orang tuamu, kepada siapapun, kita belajar melakukan dengan ikhlas. Nah, sekarang kita cek guru kita, ya. Boleh berdiri sebentar, ya. Ini namanya siapa tadi lengkapnya? Muhammad Fatir Alamsyah. Muhammad Fatir Alamsyah. Artinya apa itu? Kurang tahu. Kurang tahu apa tidak tahu? Lebih tepatnya belum tahu. Belum tahu. Ya. Muhammad, ya. Muhammad itu maknanya apa? Terpuji. Jadi ada nama Ahmad, Muhammad itu artinya terpuji. Maka Fatir ini adalah orang yang didoakan oleh orang tuanya menjadi manusia yang terpuji. Tetapi nanti jangan sampai kamu panggil puji, puji, bukan. Tapi Muhammad Fatir. Fatir. 4 level kebahagiaan. 1, Pleasure. wah luar biasa. 2, Achievement. 3, Contribution. 4, Ultimate good. bahasa Islamnya apa? Dalam agama Islam namanya Ikhlas. ikhlas. Luar biasa, tepuk tangan untuk Fatir. Nah, sekarang saya tanya Tir, kira-kira dari temanmu yang paling serius memperhatikan dan pasti bisa menjawab seperti yang kamu jawab siapa? Darren. Darren, berdiri di tempat. Oh, sampai tidak kuat. Berarti itu menampung ilmunya begitu banyak sampai berat diangkat ya. Pak, saya kebelet buang air besar. Oh iya, silakan. Iya, silakan. Makasih ya, Fatir. Satu, apa, Darren? Jangan lihat ke bawah. 2, achievement. 3, contribution. 4, ultimate goods. Nah, tetap di situ sebentar. Cari
Satu, sebut nama temanmu yang kira-kira paling serius dan bisa menjawab seperti yang kamu jawab. Siapa? Rehan. Iya, silakan duduk Rehan. Silakan berdiri Rehan. Darren duduk. Rehan, karena Darren tadi sudah bilang kamu yang paling serius, saya husnudon percaya, tidak perlu saya tes. Ya, cukup Rehan sebutkan kira-kira temanmu yang perempuan, nah, yang kira-kira bisa jawab. Siapa? Yang kira-kira? Terserah. Satu kelas juga boleh. Malva. Ada Malva? Iya, Malva, silakan berdiri. Level kebahagiaan yang teratas, tadi terbawah, paling atas. Ultimate goods. Terus bawahnya contribution. Bawahnya achievement. Terakhir apa? Pleasure. Oke, terima kasih. Satu lagi, sebut nama temanmu yang pasti bisa menjawab seperti yang kamu jawab. Satu, terserah. Siapa? Iya, silakan berdiri. Malva boleh duduk. Sebutkan yang nomor 3, nomor 1, nomor 4, 2. Oke, duduk, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak sekalian, hitungan kelima semuanya berdiri dengan rapi, lurus sesuai dengan barisan depannya. 1, 2, 3, 4, 5. Tetap komando dari saya, tidak ada yang bicara. Ayo belakang. Sekarang kakinya dijinjit-jinjit. 1, 2, 3, 4, 5. Tangan kanannya digoyang-goyangkan. 1, 2, 3, 4, 5. Kirinya 1, 2. Yang perempuan tangannya mana? 3, 4, 5. Ya, dipastikan sirkulasi udara darahnya tetap jalan. Baik anak-anak sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lengkap sampai belakang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.